Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masima, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang seputar kegiatan ziarah wali. Nah, di sini sudah hadir Bapak Kiai Haji Anas Nur Salim, MH, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Nah, beliau ini sering mengisi majelis taklim di masyarakat nih Pak Kiai. Ya, Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar jenengan? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Pak Kiai, saya akan bertanya beberapa pertanyaan nih kepada Pak Kiai seputar ziarah wali ini, Pak. Nah, saya ingin bertanya, Pak, apa sih alasan utama masyarakat berziarah ke makam waliullah itu, Pak? Yang jelas bahwa kita ini butuh untuk berwasilah kepada beliau-beliau. Karena kita sendiri kalau ukuran untuk ibadah itu masih terlalu jauh dari dekat dengan Allah. Maka dengan ziarah para aulia diharapkan beliau-beliau menjadi wasilah untuk kita semua, khususnya melatih anak-anak bagaimana kita benar-benar melakukan suatu pengakuan bahwa benar-benar ulama para aulia itu sekalipun beliau sudah kembali ke hadirat Allah, kita masih senantiasa menghargai, menghormati, mentaklimi. Keteladanan beliau sudah tidak diragukan lagi. Yang seperti itu ya. Nah, itu ketika kita berziarah ke makam waliullah itu, Pak, apakah kita mendapat manfaatnya begitu, Pak? Yang jelas sangat-sangat banyak manfaatnya. Pertama, kita ini untuk membangun kebersamaan di antara seluruh siswa. Apalagi yang kemarin itu kebetulan saya mengikuti. Jadi luar biasa anak-anak menjadi ceria. Tapi keceriaan itu untuk melakukan sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Sebagai satu bentuk pendidikan bahwa kita ini harusnya dalam melakukan sesuatu yang baik, yang halal itu harus ceria. Ya, jadi bukan rekreasi. Jadi itu melakukan refreshing, tapi refreshing yang agamis itu. Ya ada nilai-nilai nilai-nilai agama yang bisa ditanamkan kepada anak-anak. Alhamdulillah. Jadi itu Sobat Masima banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari berziarah wali itu, Pak. Iya. Nah, lalu saya mohon maaf nih Pak sebelumnya nih. Iya. Adakah etika-etika atau adab ketika kita berziarah kubur? Apalagi kita sebagai peziarah gitu, Pak. Karena Iya. kan saya sering melihat begitu Pak ya, ketika berziarah itu banyak peziarah lainnya yang bersuah foto, lalu Iya. selfie-selfie, terus busana juga pun bermacam-macam. Itu bagaimana, Pak? Yang jelas memang ada kata orang Jawa itu ada toto kromonya. Kita berziarah kepada makam para aulia, para ulama. Itu yang jelas kalau dilihat dari satu pedoman bagi kita, kafa bil maut al ibroh. Jadi cukup kematian seseorang itu menjadi contoh bagi kita. Jadi kita ini berziarah kepada wali dari pakaiannya, dari sikap kita, dari kehusuan kita. Itu harus nampak. Karena dengan kita ziarah itu, kita tahu bahwa kita nanti juga akan seperti itu. Di samping kita ya berbelasungkawa, tapi kita tanamkan pada diri kita bahwa kita nanti akan seperti itu. Maka dengan demikian tujuan kita ke sana itu menjadi contoh ibroh. Ya, jadi ibroh. Oleh karena itu alhamdulillah Madrasah Tsanawiyah ini setiap tahun mengadakan itu. Nah, ini berarti mengandung satu pendidikan bahwa ibroh itu untuk semuanya gitu. Apalagi kita yang sudah ke sana, demikian banyaknya orang yang ke sana, jadi itu sudah muktabar lah untuk bagi kita orang-orang yang senantiasa berziarah ke sana itu luar biasa gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Sobat Masima, saya pribadi langsung merasakan bahwa saya langsung mendapatkan pencerahan gitu setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Kiai. Nah, ternyata kita dalam berziarah ke makam waliullah itu ada etikanya juga. Nah, pertanyaan terakhir Pak Kiai nggih. Beberapa kali saya tuh mendengar Pak dari beberapa orang. Nah, itu tuh katanya
berziarah wali itu hukumnya syirik begitu. Iya. Jadi saya bingung begitu Pak, itu bagaimana? Yang jelas itu bagi orang-orang yang tidak memahami hakikatnya kita ziarah. Mereka menganggap kita itu minta kepada yang meninggal. Kalau minta kepada yang meninggal memang ya jelas nggak boleh. Tapi kita ini setiap berdoa itu yang memimpin doa itu kan Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na. Jadi kita ini minta tolong untuk membukakan pintu beliau-beliau yang lebih dekat dengan Allah. Kita minta tolong untuk menyampaikan kepada Allah. Jadi kehadiran kita di makam para aulia, para syuhada, para salafus sholih, itu adalah memohon pertolongan. Bahwa beliau-beliau ini hakikatnya kan yang meninggal itu, yang dikubur itu kan jasadnya. Roh beliau-beliau itu masih ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau meninggal itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi rohnya kembali, bukan rohnya yang mati. Nah ini yang kadang salah paham. Jadi dengan roh beliau berdampingan dengan Allah, kita kemudian hadir ke sana dengan doa Allahumma taqabbal wa ausil. Bukan kita minta kepada yang meninggal. Kita pakai wasilah untuk menyampaikan kita itu kepingin seperti ini. Lah itu oleh beliau disampaikan kepada Allah. Itu rohnya gitu. Jadi rohnya nggak kemana-mana, itu kembali kepada Allah. Kepada Allah. Iya. Lah itulah. Jadi bukan kita kalau minta pada kuburan memang. Dan Nabi sendiri kan dulu kan awalnya naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an ziyaratil qabri. Tapi di akhir itu fazuruha gitu. Awal sebelum akidah keimanannya kuat, itu memang dilarang. Tapi setelah kuat, nah ini diperintahkan untuk ziarah. Nah ini, ya jadi bukan dilarang kemudian dilarang terus, enggak. Seperti salah paham gitu Pak. Iya, kita ini kan sudah terbina, terdidik, terbimbing dengan baik. Setiap kali kita ziarah selalu ada yang berdoa. Berdoanya itu Allahumma taqabbal wa ausil. Jadi menjadi wasilah. Seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setelah perbincangan ini kita mendapat manfaat, menambah wawasan dan menambah khasanah keilmuan kita. Nah, terima kasih Pak Kiai. Iya, terima kasih. Saya Sayyidah Kamila pamit undur diri. Jangan lupa dukung channel kita MTS Al-Ma'arif 01 Singosari dan jangan lupa subscribe. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.